Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dengan saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Kemarin kita udah menambahkan aplikasi SSH sebagai secondary console di Ubuntu. Kemudian kita tambahkan paketnya, kita rubah, kemudian kita akses dengan aplikasi putih di luar daripada si Pinet Lab-nya. Ini masuk user root, kemudian ini sudah bisa terkoneksi ke server kita. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menambahkan suite unmanaged dan install DHCP server di Pinet Lab. Oke, topologi yang kita buat itu seperti ini. Ada server, kemudian ini kita menggunakan server Ubuntu 2004, kemudian ada switch, kemudian si PC1 sama PC2 ini nanti akan mendapatkan DHCP server dari Ether 2 dari sini. Oke, kita akan coba langsung akses si servernya kita yang ini. Kita akan matikan dulu, kemudian kita akan buat lab yang baru. Ini juga kita matiin. Jadi topologinya itu intinya seperti ini. Kita close, kemudian kita buat lab baru, lab DHCP server. Oke, itu yang kita kasih labnya. Kemudian ini masih tampilannya kosong. Kita akan membuat node baru, kemudian kita pilih yang Ubuntu. Ini server utama, kita kasih, kemudian servernya kita kasih warna, ikonnya itu adalah ini server Linux. Kita kasih ini aja. Oke, kemudian kita akan menggunakan 3 interface, 192, 168, 8.150 misal /24. Kemudian kenapa di sini 3? Karena ETH0 nya itu udah kepake yang dinamik dari si Pinet Lab-nya. Kemudian ETH2 ini nanti yang kita jadiin ke kliennya. Ini kita ganti menjadi 150.150.1/24. Oke, ini menyesuaikan dengan absensi nanti kalau tugas di anak-anak sesuai absennya. Kemudian gateway-nya kita kasih 192.168.8.1, DNS-nya kita kasih 8888. Oke, kemudian ini kita menggunakan telnet aja seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan SSH boleh lah, tapi ya kita kasih root, kemudian passwordnya kosong, kemudian kita save. Oke, ini server kita udah jadi. Kemudian kita tambahkan network, ini kita ganti internet, kemudian manajemen cloud, kita save. Oke, kemudian switch-nya kita ganti network, kemudian ini kita ganti namanya switch. Ini tetap tipenya bridge,
ikonnya kita ganti switch. Oke, kita kasih yang ini. Oke, kemudian kita save. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan nambahkan PPCS nya sebagai klien. Ini kita kasih 2, ini default aja desktop, kita save. Oke, ini sudah jadi. Ini kita rename dulu PC 1. Kita save, kemudian PC 2 kita save. Oke, kemudian kita hubungkan ini ke TH1. Oke, kemudian yang ini ke TH2. Oke, yang ke bawahnya ke ETH0, kemudian ini ke ETH0 juga. Jadi sebanyak-banyaknya switch ini dia tetap ngebaca ETH0 di sininya. Nanti kita bisa nambahin yang lainnya. Kemudian IP-nya tadi kita kasih 150.150.150.0/24. Kita apply. Oke, kita geser biar kelihatan interface-nya. Oke, kemudian kita kasih nama, konfigurasi DHCP server di Pinet Lab. Oke, ini kita bold, kemudian tulisannya kita kasih Rabuts. Ini kita bisa kecilkan jadi biar nggak banyak makan tempat dia. Oke, kemudian teks yang kedua adalah nama kita, paid by ini kita kasih, kita blok dulu, kita kasih namanya itu Lucida, kemudian underline, oke, mungkin itu untuk topologi yang harus kita buat sekarang. Kita akan coba run, kemudian ini kita run, ini kita run. Oke, ini udah run. Di kanannya juga udah ada notif. Oke, yang berikutnya ini udah kita lakukan. Kemudian kita masuk ke si servernya. Kita double klik. Ini saya coba geser dulu biar kelihatan terminalnya. Oke, kita cek IP-nya. Ini 8.150. Kemudian ETH2 nya itu 150. Saya clear dulu config ETH1 ini 150, kemudian config ETH2. Oke, yang ini nanti kita jadikan yang nyebarin
yang broadcast IP ke server sini, dari server sini di broadcast ke sini. Jadi si klien-klien ini nanti bisa mendapatkan DHCP dari server utama. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita coba ping dulu ke internet. Pastikan udah terhubung ke internet. Kemudian ping ke Google. Oke. Ping ke Google ini agak lambat sedikit dibandingkan dengan 88 karena dia yang membaca domain di sini. Oke, reply. Kita clear. Langkah pertama yang kita lakukan adalah update. Kita update dulu paket-paket yang ada di Ubuntu server kita. Setelah kita update, nantinya baru kita install paket yang dibutuhkan si DHCP server. Paketnya itu adalah IP apt install ISC DHCP server LDAP. Oke. Jadi di sini dia akan install paket untuk aplikasi DHCP server. Jadi ini nama paketnya. ISC DHCP server LDAP. LDAP. Oke, ini udah selesai. Kita clear. apt install ISC min DHCP server LDAP. Oke. Itu nama paket yang kita butuhkan untuk install DHCP server. Kita pilih yes. Jadi ada penambahan nanti 4 yang diinstal, kemudian total size-nya seperti yang tertera di atas. Kemudian setelah kita install paketnya, itu yang perlu kita cek adalah kita akan backup dhcp.conf. Ini cd etc apt. Oke. cd etc dhcpd. Kita ls. Nah, di sini file yang kita konfigurasi nanti yang ini dhcpd.conf. Jadi file ini kita akan backup supaya kalau misalnya ada kesalahan nanti kita tinggal ngambil data yang sudah di backup. Oke, caranya adalah copy dhcpd.conf menjadi dhcpd.conf, dhcpd.conf, dhcpd.conf titik backup. Oke, kita ls. Nah, di sini udah ada file backupannya. Kita akan edit file ini dengan perintah nano dhcpd.conf. Oke, ini file konfigurasi yang perlu kita garis bawahi adalah pada saat di sini. Ini kita buka pagarnya. Jadi poin-poin yang untuk menyebarkan DHCP itu kita cukup edit yang di baris ini. Ini kita ganti menjadi 150.150.150. Oke, net masknya 255. Kita kasih 0. Range-nya kita kasih 150.150.150.2 sampai 150.150.150.100 misal ya, dari 2 sampai 100 kita broadcast. Oke, ns nya kita ganti
belajar bismillah.net. Ini menyesuaikan aja nama domain yang pingin kita create apa. Boleh sesuai nama masing-masing atau sesuai yang kita inginkan. Belajar bismillah.net. Kemudian subnet masknya tadi 255/24. Ini kita kasih 150.150.150.1 ini gateway-nya. Kemudian ini broadcast kita kasih sampai 150.150.150.254. List time-nya biarkan default. Kemudian kita save. Ctrl X, yes, enter. Oke, kita clear. Kemudian langkah berikutnya adalah nano etc default isc. Jadi ini letak interface mana yang akan menyebarkan DHCP. Nah, di sini kita akan tambahkan interface versi 4. Di sini ETH2. Kita simpan, yes. Kenapa ETH2? Karena di sini kita pingin yang nyebarin bukan yang dari internet, tapi yang dari arah klien. Clear. If config ETH2. Nah, ini yang dari 150 ini. Makanya ini di sini dia ETH2. Di sini tadi yang defaultnya itu kita kasih ETH2 yang ini. Oke, kita simpan, kita clear, kemudian kita restart DHCP nya dengan perintah etc ini d isc DHCP server restart. Oke. Di sini statusnya pastikan sudah oke. Ini. Kemudian kita cek statusnya. Oke, di sini dia statusnya udah running. Oke, kita coba cek di materi dulu apakah ada yang kelewat atau enggak. Ini udah. Ini ETH2, ini ETH2 di restart statusnya. Oke. Kita akan mencoba menarik dari si kliennya. Si klien sini. Ini kita double klik. Oke. Kita kasih perintah IP DHCP karena dia masih kosong. Jadi kita paksa dia untuk mendapat DHCP dari sini. Dedora ini ada kepanjangannya nih. Ini dapat dia IP2. Kalau misalnya kita lihat show IP, cek IP-nya, di sini dia udah masuk domainnya juga. Pastikan domainnya udah dapat si DHCP client yang di PC 1. Ini dia dapat 52. Ini gateway-nya udah dapat dari sini 150.1. Kalau misalnya kita ping ke 150.150.150.1 ini dia udah replay ke gateway, tapi belum bisa internet karena di sini belum ada kita buat firewall NAT. Nanti ada materi tersendiri tentang settingan routernya. Oke, yang berikutnya adalah kita akan setting di PC2 IP DHCP. Jadi untuk setting si DHCP nya ini kenapa ini bergerak. Oke, kita lihat di sini bahwa di sini dia udah dapat 3. Kita cek dengan show IP, kemudian domain name-nya juga udah dapat nih.
Nah, langkah selanjutnya kita verifikasi pada server utama. Dengan perintah kita cek di server utama yang udah dapat IP dari DHCP server siapa aja gitu. DHCP list. Nah, di sini dia udah menjelaskan bahwa yang terhubung dengan MAC address sekian yaitu 11 12, ini PC-nya IP address-nya 2 sama 3, hostname-nya PC 1, valid dan sebagainya. Jadi artinya dari server utama ini sudah bisa memberikan IP DHCP server ke klien, baik itu PC 1, PC 2. Nah, di sini dia udah dapat IP dari DHCP server. Oke. Kita coba cek lagi di materi. Ini verifikasi, ini DHCP. Tugas bagaimana membuat IP pada klien menjadi statik dari DHCP server. Jadi nanti tugasnya itu adalah dari sini. Dari server utama ini kita pingin bagaimana sih supaya si PC1 ini ketika di reboot nanti dia tetap IP segitu gitu. Misalnya kita pingin 150 misal. Nah, ketika ini dimatiin dia tetap IP segitu gitu. Tapi kalau misalnya ini ditambahkan interface, siapa yang duluan nyala itulah yang dapat IP yang dari DHCP server. Kalau misalnya dia tadi kita ranknya sampai 100, kalau lewat dari 100 nanti dia sudah tidak bisa menyebarkan IP secara IP DHCP servernya karena kita setting tadi 100. Beda artinya kalau misalnya kita setting 254. Oke. Mungkin itu tutorial untuk konfigurasi DHCP server di PNet Lab dan membuat suite unmanaged di PNet Lab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.